Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam renungan dan doa malam edisi Rabu 27 Mei tahun 2020. Dari gedung Gereja Jemaat Laharoy Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat sekalian dan para sahabat dimanapun berada yang sedang menyaksikan acara ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Kita akan memulai renungan kita pada malam hari ini dan mari kita memuji Tuhan melalui pujian pelengkap Kidung Jemaat 146. Kita akan nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi, oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu
untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sebelum kita membaca dan kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan sama-sama memohon tuntunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di sepanjang hari ini kami boleh menjalani kehidupan kami boleh menikmati begitu banyak penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkat-berkat yang boleh kami nikmati sepanjang hari ini. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, ketika kami boleh kembali ke tempat peristirahatan kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, dan dimanapun kami berada ya Tuhan, kami ingin sama-sama kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah bagian ini menolong kami untuk menjalani kehidupan kami, untuk melakukan apa yang terbaik yang Tuhan boleh percayakan kepada kami. Tuntun kami, berikan kami hikmat untuk memahami bagian ini dengan baik. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-62 sampai yang ke-66. 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-62 sampai yang ke-66. Korban pentabisan dan perayaan. Lalu raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban keselamatannya kepada Tuhan, Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan segenap Israel mentabiskan rumah Tuhan itu. Pada hari itu juga raja menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah ia mempersembahkan korban bakaran, korban sajian, dan segala lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang di hadapan Tuhan itu terlalu kecil untuk memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban keselamatan itu. Lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga di hadapan Tuhan Allah kita selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, seluruh jemaah yang besar dari jalan masuk ke Hamat sampai sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 disuruhnya bangsa itu pergi, maka mereka memohon berkat untuk raja, lalu pulang ke kemah mereka sambil bersuka cita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud hambanya dan kepada orang Israel umatnya. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini, dan tema renungan kita pada malam hari ini adalah Aku dan Persembahanku. Aku dan persembahanku, dan dalam bahasa Torajanya adalah Kaleku sola pemalaku. Kaleku sola pemalaku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita merasa rugi saat memberi persembahan? Atau apakah alasan kita memberi persembahan? Atau untuk apa kita memberi persembahan yang mahal-mahal itu bagi Tuhan? Dalam bacaan kita pada malam hari ini, Salomo mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan bersama dengan umat Israel di dalam ayat yang ke-62 yang kita baca tadi.
Tidak tanggung-tanggung Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 kambing domba yang dipersembahkan pada Tuhan pada saat perayaan Hari Pentabisan. Perayaan Pentabisan dilaksanakan selama 1 minggu bersama-sama dengan seluruh orang Israel, atau istilah yang dipakai di dalam Alkitab adalah jalan masuk ke Hamat sampai Sungai Mesir. Kalau kita baca tadi di dalam ayat yang ke-65. Setelah perayaan berlangsung selama 7 hari itu, bangsa Israel kemudian kembali ke kemah mereka masing-masing sambil bersuka cita atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada orang Israel dalam ayat yang ke-66. Dengan selesainya pembangunan Bait Allah, terpenuhilah 2 janji penting yang telah dibuat Allah dengan bangsa Israel. Janji yang pertama adalah janji kepada Daud bahwa putra Daud akan menjadi raja dan yang membangun Bait Allah. Dalam 2 Samuel pasal 7 kita bisa baca di dalamnya tentang janji ini kepada Daud. Yang kedua, janji Allah adalah Israel akan mengalami masa damai setelah menaklukkan tanah perjanjian atau Kanaan dan mendirikan pusat peribadatan di tempat yang telah dipilih Allah. Kita bisa baca nanti di dalam Ulangan 12 ayat 5 sampai yang ke-19. Disitulah kemudian janji yang kedua ini dituliskan kepada kaum Israel. Nah, Bait Allah mempersatukan seluruh bangsa Israel secara keagamaan. Malam ini kita kemudian diajak kembali untuk merenungkan kembali dari pembacaan kita dan tema kita pada malam hari ini, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita telah merasa bersuka cita ketika kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur itu kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang telah menyertai kehidupan kita, dan seperti yang juga yang dialami oleh Salomo. Karena itu mari kita menyatakan persembahan kita kepada sebagai ungkapan syukur yang tulus, karena tidak ada yang dapat melebihi persembahan sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Kristus dengan mempersembahkan darahnya untuk kebahagiaan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita akan bersama-sama berdoa pada malam hari ini, dan ada beberapa hal yang akan kita doakan, beberapa pokok doa yang akan kita doakan. Kita bersyukur untuk saudara kita Ibu Esra Boro dan juga Ibu Friska Daya Leluni yang berulang tahun pada hari ini. Kita bersyukur mereka boleh menikmati berkat Tuhan melalui pertambahan dan perpanjangan usia mereka pada hari ini. Puji Tuhan bahwa mereka boleh terus mengalami sukacita dalam kehidupan mereka. Kita juga akan mendukung saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami bencana, secara khusus beberapa daerah di Samarinda, Luwu dan juga Luwu Utara yang saat ini terkena banjir. Ya, kita dukung saudara-saudara kita di sana, biarlah Tuhan boleh menguatkan mereka di dalam menghadapi bencana ini. Dan kita juga akan berdoa secara khusus untuk Bapak Yohanes Joni yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan boleh menguatkan imannya dan boleh kembali mendapatkan pemulihan dari Tuhan atas kelemahan tubuh yang ia alami. Dan kita juga akan berdoa untuk anggota jemaat dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan dan dalam aktivitas sehari-hari. Dan kita juga akan mendukung dalam doa untuk aktivitas atau pelayanan melalui live streaming ini, pelayanan renungan dan doa malam. Biarlah apa yang boleh dilakukan dan juga doa-doa yang boleh dilakukan, renungan yang boleh dilakukan setiap malam ini boleh menolong kita, menguatkan kita menjalani masa-masa sulit seperti saat ini, secara khusus ketika kita masih menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan oleh karena pada malam ini ya Tuhan, kami masih terus boleh diperkenankan mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh membacanya, bahkan merenungkannya melalui renungan malam pada saat ini ya Tuhan.
Dan kami bersyukur biarlah firman itu boleh terus ada di dalam hati dan pikiran kami, boleh terus juga menuntun kami, boleh terus juga mengajarkan kami untuk boleh menjalani kehidupan kami dengan syukur di hadapan Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami bersyukur untuk dua orang kekasih kami yang boleh menikmati perpanjangan usia oleh karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan kami bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh melanjutkan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka di hari-hari selanjutnya, di tahun-tahun selanjutnya ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kedua ibu kekasih, dan biarlah ya Tuhan apa yang mereka boleh alami boleh menjadi ungkapan syukur tersendiri bagi mereka di dalam kehidupan bersama keluarga. Bapa di dalam surga, kami saat ini juga berdoa ya Tuhan, kami ingin mendukung akan saudara-saudara kami yang saat ini mengalami bencana secara khusus ya Tuhan, saudara-saudara kami di beberapa tempat di Samarinda, di Luwu, dan di Luwu Utara ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka, Tuhan menguatkan mereka di dalam menghadapi bencana ini, dan biarlah ya Tuhan apa yang terjadi pada mereka tidak menyurutkan iman mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan sekalipun mereka sedang mengalami kesulitan pada saat ini ya Tuhan. Kau mengirimkan orang-orang yang boleh memberikan kepada mereka bantuan-bantuan di mana diperlukan ya Tuhan. Bahkan dalam masa-masa banjir ini ya Tuhan, seringkali mereka mengalami berbagai kesulitan termasuk penyakit yang rentan terhadap mereka. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala hal-hal yang mungkin membuat mereka akan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan. Bapa dalam surga, pada saat ini juga ya Tuhan, secara khusus kami mendukung saudara kami Bapak Yohanes Joni yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati, Engkau memberikan kepadanya kekuatan iman untuk boleh menghadapi apa yang ia boleh alami saat ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan pada waktunya Engkau boleh memberikan kepadanya kekuatan dan kesehatan kembali, dan dia boleh kembali beraktivitas, bahkan secara khusus ya Tuhan dia boleh kembali dalam menjalani pekerjaannya, dan dia boleh terus menaikkan syukur kepada Tuhan oleh karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Begitu juga keluarga yang mendampingi, Engkau juga memberkati mereka, berikan mereka kekuatan kesehatan untuk mendampingi saudara kami Bapak Yohanes Joni. Biarlah melalui pendampingan itu ya Tuhan, ia boleh mendapatkan kekuatan dan penghiburan yang baru. Bapa di dalam surga, pada saat juga ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Bahkan ketika kami semua saat ini ya Tuhan masih bergumul dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kami tahu bahwa ini tidak mudah. Bahkan ya Tuhan, ada begitu banyak kekhawatiran, ada begitu banyak ketakutan yang seringkali membuat kami meragukan akan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, terus kuatkan kami, terus mampukan kami untuk bersandar kepada Tuhan. Mampukan kami untuk melihat bahwa kasih Allah itu tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami, sekalipun bagi kami sulit untuk kami pahami. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara ini, secara khusus pemerintah kami yang terus berjuang untuk memulihkan kembali kondisi di bangsa dan negara ini. Kami tahu mereka terus bekerja keras, mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah apa yang mereka boleh lakukan itu ya Tuhan boleh menjadi pemulihan yang terbaik bagi bangsa ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah segala hal yang boleh direncanakan, bahkan yang sudah dilakukan ya Tuhan, itu terus
sedikit demi sedikit boleh mengembalikan kondisi bangsa ini kembali kepada kondisi yang normal, dan kami semua boleh menjalani kehidupan kami dengan baik. Bahkan kami boleh kembali berkumpul bersama dengan jemaatmu di rumahmu yang kudus ini, bahkan di dalam segala aktivitas kami dalam pelayanan kami ya Tuhan. Kami merindukan akan kebersamaan dan persekutuan di dalam ibadah kami, baik di rumah-rumah maupun di gereja, di tempatmu yang kudus ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan, kami membawa akan pelayanan multimedia ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pelayanan ini boleh Tuhan terus pakai menjadi berkat bagi banyak orang di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di dalam menguatkan dan juga menghiburkan saudara-saudara kami melalui pemberitaan firman Tuhan setiap malam. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati setiap alat-alat yang digunakan, Engkau memberkati setiap tim yang boleh terlibat di dalamnya. Biarlah semua itu ya Tuhan boleh dipersembahkan, boleh dilakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini kami akan kembali beristirahat di tempat kami masing-masing. Sertai dan tuntun kami, dan biarlah besok pagi kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Kami boleh bangun dengan semangat yang baru, dan kami boleh kembali melakukan aktivitas kami, melakukan tugas dan tanggung jawab kami yang Tuhan boleh percayakan di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah syukur kami, dan inilah pengharapan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan dan doa malam kita saat ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat malam.